A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang ruhnya masih terselubung, masih rendah kesadarannya, melaksanakan ibadah hanya karena mengejar pahala dan takut akan dosa, menggapai surga dan takut akan neraka. Seluruh pelaksanaan ibadah yang dilaksanakannya hanya terbatas pada pelaksanaan hukum-hukum rukun dan belum menyentuh maknanya. Karena itu, kebanyakan manusia yang berkesadaran rendah pada akhirnya disadari atau tidak akan menjadikan hukum-hukum syariat sebagai Tuhan-Tuhan palsu di hatinya. Yang mereka sembah sebenarnya adalah ajarannya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemilik ajaran-ajaran itu sendiri. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa beribadah sebenarnya bukanlah bertujuan mengejar pahala, mengejar surga, tetapi sebagai training dan latihan untuk mencapai derajat takwa atau kesejatian diri yang sesungguhnya, sehingga menjadi manusia yang mampu menjalankan hidup di dalam pimpinan ruh yang hidup. Untuk dapat meningkatkan kualitas kesadaran rendah menjadi kualitas kesadaran yang lebih tinggi, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah menurunkan dominasi ego yang ada dalam diri kita. Apabila ego sudah tidak menguasai hati, maka suara hati merupakan suara atau petunjuk dari Allah, dapat didengar dengan jelas. Selanjutnya, yang bertindak sebagai pengendali tubuh adalah jiwa yang sudah berserah kepada Allah, yaitu orang-orang yang mukhlisin. Allah menggambarkan setan pun tidak mampu menjakau keadaan jiwa yang berserah diri kepada Allah. Quran surah Shad yang artinya, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Itu adalah janji syaitan yang akan menyesatkan orang-orang yang mampu disesatkannya, kecuali orang yang mukhlis. Jelas sudah ruh merupakan pimpinan bagi jasad dan jiwa. Lalu sudahkah hidup kita dipimpin oleh ruh yang hidup, yang suci? Maka penyingkapan misteri ruh merupakan langkah awal yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana caranya membuka hijab atau tabir ruh? Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menyibak hijab ruh. Untuk menggiring umat memiliki kesadaran akan pentingnya ruh suci yang merupakan zat Tuhan yang ada pada diri kita. Sebagai pemimpin jasad dan jiwa dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Pada tahap awal, ruh suci atau zat Tuhan yang terhijab dalam selubung kolbu dan nafsu harus dibuka tabirnya. Dengan terbukanya tabir ruh, maka ruh akan kembali menjalankan fungsinya sebagai unsur yang mulia, yaitu bersifat energi ilahiyah
Energi ilahiyah ini bukan saja berfungsi sebagai zat hidup, namun juga sebagai energi yang memberikan kehidupan. Pada tahap selanjutnya, energi ilahiyah ini kemudian diselaraskan dengan energi alam semesta, energi sunnatullah. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Kau beri kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Kau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki pula. Kau muliakan orang dari orang yang Engkau kehendaki, dan Kau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang Engkau sukai, ya Allah. Untuk memperbaiki syahadatnya dan membuka hijab ruhnya, agar ruhnya menjadi pemimpin bagi jasad dan jiwanya, dan menjadi manusia yang mampu menjalankan hidup di dalam pimpinan ruh yang hidup untuk mencapai ma'rifatnya dengan menjalankan zikir yang terus menerus tanpa putus, yang kita lakukan setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Walaupun kita berbaring, walaupun kita duduk, walaupun kita berdiri, walaupun kita berjalan, zikir harus tetap kita laksanakan, harus tetap kita lakukan. Zikir hu Allah, hu Allah, hu Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah harus selalu kita lafazkan di dalam kata-kata, kemudian masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pandangan batin kita. Kita suhud, kita pandang dalam batin kita. Yang ada, yang hidup adalah Allah. Yang nyata, kita tiada nyata. Yang maha mulia, yang maha kuasa. Kita suhud pandangan batin kita, yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain tiada. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.